Ya, dua raksasa ekonomi di dunia sedang mengalami perlambatan ekonomi yakni Amerika Serikat dan juga China. Tapi kalau kita lihat lebih rinci, ini situasi di China yang akan lebih berbahaya bagi perekonomian Indonesia dan ini diturut disadari oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini mengacu terhadap situasi China yang semakin memburuk. Survei terbaru dari Reuters yang melibatkan 40 ekonom menunjukkan perekonomian China diperkirakan tumbuh 3,2% pada 2022. Angka ini jauh di bawah target pemerintah yakni 5,5%. Kepala ekonom China di Organisasi Ekonomi Nomura, Ting Lu, bahkan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi China lebih dalam lagi. Nomura memangkas proyeksi PDB China 2022 menjadi 2,8% saja. Untuk tahun depan, PDB diperkirakan tumbuh 4%, dipangkas dari proyeksi sebelumnya 4,3%. Memang ada kenaikan PDB di tahun depan, tetapi tetap saja lebih rendah apalagi jika melihat low base pada tahun ini. Kemudian jika melihat sejak 1989, rata-rata PDB China sebesar 9,05%, melansir dari Trading Economics. Artinya ini menjadi masa ekonomi tergelap bagi Xi Jinping yang menjabat Presiden China sejak 2013 lalu. Ekonom senior Chatib Basri mengatakan Indonesia perlu khawatir dengan China sebab merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia. China merupakan pasar ekspor terbesar tanah air yang nilainya sepanjang Januari hingga Oktober sebesar 51,5 miliar dolar Amerika Serikat dan berkontribusi 22,3% dari total ekspor. Menurutnya, dalam jangka panjang ekonomi, China akan mengalami new normal atau tidak akan tumbuh lagi. Dengan demikian ada risiko permintaan komoditas dari China dalam jangka panjang tidak lagi setinggi saat ini. Dampak perlambatan ekonomi sudah terasa di dalam negeri, khususnya industri yang berorientasi ekspor, di mana terjadi PHK karyawan di sejumlah industri. Eits, tapi tenang dulu pemirsa, tidak hanya membagikan berita buruk saja di sektor ekonomi. Ternyata Presiden Joko Widodo juga sering membagikan kabar baik terkait dengan ekonomi Indonesia. Baru-baru ini Presiden Jokowi membagikan kabar terbaru yang cukup melegakan bagi Indonesia. Presiden Jokowi mengungkapkan industri baterai dan kendaraan listrik bisa memberikan keuntungan berlipat ganda bagi Indonesia menyusul keberhasilan program hilirisasi nikel. Menurut Presiden Jokowi, saat Indonesia hanya mengekspor biji nikel, hanya memberikan nilai bagi negara sebesar 1,1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 18 triliun rupiah. Namun saat hilirisasi nikel berjalan hingga berupa produk stainless steel membuat nilai ekspor meningkat 18 kali lipat menjadi sekitar 320 triliun rupiah. Jika hal ini dikembangkan lagi menjadi baterai kendaraan listrik atau bahkan kendaraan listrik atau EV, maka nilainya bertambah bagi negara dan akan jauh lebih besar lagi. Jokowi juga mengatakan penciptaan nilai tambah bisa jadi lokomotif besar dan bisa menggerakkan UMKM. Jika industri dan ekosistem baterai EV sudah terintegrasi, Jokowi menjamin Indonesia pasti dilirik banyak negara yang mau memproduksi kendaraan listrik. Terlebih saat ini Indonesia memiliki cadangan bahan baku pendukung ekosistem kendaraan listrik yang besar, seperti misalnya nikel, tembaga, bauksit hingga timah yang jumlahnya besar. Jokowi juga menyampaikan pesan dari Managing Director IMF Kristalina Georgieva, bahkan yang mengatakan kalau Indonesia merupakan titik terang di tengah kesuraman ekonomi global. Menurut Jokowi, penilaian Kristalina bukan tanpa alasan. Sejumlah indikator makroekonomi menguatkan hal tersebut, di mana inflasi Indonesia terjaga pada kisaran 5,7% dan angka ini jauh di atas proyeksi untuk dunia di 2022 yakni sebesar 3,2%. Ya, berita selanjutnya ini masih ada kabar baik di Indonesia, di mana pasar keuangan Indonesia kini mulai diserbu investor asing atau inflow. Baik pasar surat berharga negara atau SBN maupun saham. Padahal sebelumnya modal asing bergerak keluar atau outflow seiring gejolak di tataran global. Masuknya investor asing terungkap berdasarkan data Bank Indonesia yang dirilis pada akhir pekan lalu, di mana pada transaksi pada periode 28 November hingga 1 Desember 2022 non-residen di pasar keuangan domestik terjadi aksi beli neto 9,64 triliun rupiah. Dalam rinciannya, aksi beli neto pasar SBN mencapai 8,76 triliun rupiah dan pada pasar saham sebesar 0,88 triliun rupiah.
Melihat perkembangan ekonomi terkini, ada beberapa alasan kenapa kondisi tersebut terjadi. Antara lain pernyataan Ketua Bank Sentral Amerika Serikat The Fed, Jerome Powell yang mengumumkan bahwa laju kenaikan suku bunga tidak akan seagresif yang dibayangkan. Di sisi lain, ekonomi domestik juga semakin menjanjikan seiring dengan pemulihan ekonomi yang berlanjut dan terjaganya inflasi. Premi Credit Default Swap atau CDS Indonesia 5 tahun turun ke 85,45 basis poin per 1 Desember 2022 dari 93,3 basis poin per 25 November 2022. Meski demikian, selama tahun 2022 berdasarkan data settlement sampai dengan 1 Desember 2022, non-residen jual neto 155,1 triliun rupiah di pasar SBN dan beli neto 78,2 triliun rupiah di pasar saham. Selanjutnya, Presiden Rusia Vladimir Putin disebut membawa perang Rusia ke Ukraina ini ke level yang baru. Ia tidak tulus tentang pembicaraan damai dan membawa pertempuran ke tingkat lain, yakni barbarisme dengan menggelapkan seluruh listrik penduduk Ukraina. Hal ini dikatakan diplomat tinggi Amerika Serikat pasca bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan pembantunya akhir pekan kemarin. Rusia sebelumnya dilaporkan memang berusaha menghancurkan seluruh infrastruktur energi negara tersebut. Dikutip dari Reuters, Wakil Menteri Urusan Politik Amerika Serikat Victoria Nuland mengatakan serangan besar-besaran terhadap transmisi listrik Ukraina setiap minggu sejak Oktober ini adalah hal disengaja untuk menyakiti warga sipil. Nuland menegaskan tindakan ini adalah kejahatan perang. Nuland juga mengatakan Putin telah membawa perang ini ke tingkat barbarisme baru dan membawanya ke setiap rumah sipil di Ukraina dengan mencoba mematikan lampu dan air dan mencapai apa yang tidak bisa ia lakukan di medan perang. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengecam pernyataan Nuland tersebut. Menurut Zakharova, Amerika Serikat juga sempat melakukan strategi yang sama kala menyerang Serbia. Dalam catatan NATO, selama serangan di Serbia, pesawat tempur mematikan aliran listrik di negeri Serbia, bahkan hingga 70% area tersebut tak mendapatkan aliran listrik. Perang Rusia ke Ukraina telah terjadi sejak 24 Februari lalu dan hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda perdamaian. Sedikitnya 6.000 nyawa warga sipil melayang karena perang ini.